Lagi santai ya kalian? Iya Bu, duduk di sini aja, anginnya enak. Ngomong-ngomong, kampung jadi sepi ya habis kejadian kemarin. Kenapa, Man? Jangan pulang dulu. Kamu kenapa lagi sih, Man? Aduh, udah sore. Aku mau masak. Aku pulang dulu deh. Tunggu Bu, tunggu. Aduh, kok kakiku. Dingin banget malam ini ya. Kabutnya tebel. Iya, jarang begini. Jalan depan itu sampai nggak kelihatan jelas karena kabut. Hehehe, hawanya kayak lagi di film horor. Serem gitu deh. Tapi emang sepi banget. Biasanya masih ada motor lewat. Ini warga kayaknya udah pada tidur. Udah deh, aku duluan ya, ngantuk. Kamu kenapa? Kok ngelamun sih, Raman? Kamu lihat itu nggak? Di ujung jalan tadi kayak ada. Lihat apaan? Nggak begitu. Kayak ada pocong berdiri. Paling bayangan pohon kena kabut. Astagfirullah, ya ampun, ngagetin aja. Tolong! Pak RT jatuh! Pak RT pingsan di rumahnya! Lah, baru aja dia pulang. Ayo kita ke rumah Pak RT. Sosok itu sekarang menghilang. Tadi dia pulang baik-baik aja, gak ada yang ngeluh apa-apa. Jantungnya berhenti mendadak, cepat sekali. Kematiannya begitu aneh, di tubuhnya nggak ada tanda apa-apa. Aneh banget ya, baru tadi duduk bareng kita. Iya. Dia lagi. Siapa? Yang tadi di pos. Gak ada siapa-siapa, Man. Kayaknya kamu halu deh. Ada. Dia berdiri di situ. Sekarang hilang. Kamu pucet banget, Man. Kayaknya kamu halu deh. Kampung ini jadi sepi gara-gara kejadian semalam. Iya, semua orang masih takut kejadian itu. Kamu dari tadi bengong terus, Man. Aku cuma liatin jalan. Jangan-jangan kamu nungguin yang kamu lihat semalam itu tuh. Itu dia muncul lagi ya. Ya ampun, serem banget. Mana? Dia di depan rumahmu, ngadep rumah kamu, Wawan. Kamu mulai deh kayak anak indigo, nggak ada siapa-siapa di sono. Udah aku pulang dulu. Istri pasti nungguin di rumah. Besok kita lanjutin ngopi lagi ya. Tadi dia baru sampai rumah, bilang dadanya sesek. Baru beberapa jam lalu kita ngobrol sama dia. Sebelum dia pulang, sosok itu muncul lagi, ngadep ke rumah ini. Kamu ngomong apa, Raman? Enggak, Aku sadar, polanya selalu sama. Maksud kamu? Dia muncul dulu, baru nanti orangnya meninggal. Dia udah kayak nentuin targetnya buat dibikin mati. Ini nggak bisa dibiarin, jangan sampai ada korban terus bertambah. Ini bukan kebetulan. Kamu harus cerita semuanya ke Pak Ustadz. Kali aja Pak Ustadz tahu apa yang terjadi.
Rahman, sekarang kamu cerita pelan-pelan dari awal. Setiap sebelum orang meninggal, aku lihat sosok pocong hitam berdiri di jalan. Dia lihatnya udah beberapa kali, Pak. Sosok pocong hitamnya lagi ngapain? Diam aja, cuma berdiri menghadap ke rumah orang. Yang habis itu orangnya tiba-tiba meninggal. Dulu pernah ada kejadian di kampung ini. Kejadian apa, Pak? Ada satu orang dituduh mencuri. Warga emosi, dia diikat di lapangan, dipukul ramai-ramai. Orang itu meninggal, padahal belum tentu dia salah. Terus ada yang aneh habis itu. Iya, beberapa orang tua bilang kadang ada sosok pocong hitam yang terlihat di jalan sebelum ada yang meninggal. Berarti ini bukan cuma aku yang lihat. Kamu bukan yang pertama kalinya, tapi mungkin kamu yang pertama sadar polanya. Kamu dari tadi diem terus, Man. Pikiranku nggak enak. Lagi santai ya kalian? Iya, Bu, duduk di sini aja, anginnya enak. Ngomong-ngomong, kampung jadi sepi ya habis kejadian kemarin. Kenapa, Man? Jangan pulang dulu. Kamu kenapa lagi sih, Man? Aduh, udah sore. Aku mau masak. Aku pulang dulu deh. Tunggu, Bu, tunggu. Aduh, kok kakiku nggak bisa gerak? Kamu kenapa? Dia di situ, liatin Bu Nurul. Aku nggak bisa lihat, Man. Kalian pulangnya jangan malam-malam, gak baik. Kampung kita lagi begini suasananya. Dia tadi habis ngepel, tiba-tiba jatuh sendiri. Kepleset ya, Pak? Iya, kepalanya kebentur lantai. Tadi sore dia masih ngobrol sama kita di jembatan. Iya. Dan dia muncul lagi sebelum Bu Nurul pulang. Kamu ngomong apa, Rahman? Polanya sama terus. Tadi sore sosok itu ada di ujung jembatan, liatin Bu Nurul. Jangan ngomong begitu di sini, Rahman. Kenapa? Kenapa cuma aku yang selalu lihat? Mungkin ada hubungannya sama cerita Pak Ustadz. Kakek, itu Rahman, kamu belum tidur? Kamu kenapa, Rahman? Man, kok kamu belum tidur? Ibu mau sholat tahajud, jadi kebetulan dengar kamu teriak tadi. lihat itu nggak, Bu? Di pintu. Gak ada siapa-siapa. Itu, Bu, ada. Dia nggak ada potong liatin Bapak. Dulu bapak kamu pernah ikut warga Ikut apa, Bu? menghakimi orang sampai meninggal. Berarti ini ada hubungannya sama Bapak. Itulah kenapa cuma aku yang bisa lihat. Disinilah dulu orang itu diikat. Di sini, Pak. Ini lapangan kosong yang udah lama nggak dipakai. Sepi banget tempatnya. Ibuku cerita kalau bapakku ada di sini waktu itu. Kamu datang ke sini bukan buat takut. Kamu datang buat bicara. Aku minta maaf ya kalau dulu bapakku ikut menyakiti kamu. Kami datang ke sini mewakili warga kampung ini, ingin menyampaikan permintaan maaf. Kami ingin kamu kembali ke alam kamu dengan tenang. Terus, Man, la ilaha illallah. Ya Allah, aku berlindung, kami berlindung kepadamu dari setan-setan yang terkutuk.
Kalau ini semua karena itu, karena masa lalu, aku minta maaf sekarang. Kamu lihat lagi, pocong itu muncul lagi, Man. Iya, dia di situ. Dia ngeliatin aku. La ilaha illallah, jangan lari, tetap bicara. Sampaikan niat baik kita. Aku nggak tahu kamu siapa, tapi aku minta maaf. Aku minta maaf atas nama ayahku. Aku juga minta maaf atas nama warga yang di sini yang sudah hakimi kamu sendiri. Pak Ustadz, kayaknya dia udah pergi deh. Semoga sosok itu tidak menebar teror kembali di kampung ini. Semalam gak ada kabar apa-apa ya? Alhamdulillah. Iya, Man. Biasanya kalau ada yang meninggal udah heboh beritanya di mana-mana. Pagi Roman, pagi Cipa. Pagi, Pak. Rasanya beda banget pagi ini. Kamu masih kepikiran semalam ya? Dia, Siapa? sosok pocong hitam yang selalu aku lihat. Sekarang dia nggak ada rumah siapa-siapa. Dia pergi dari kampung ini. Sepertinya dia sudah memaafkan warga kampung ini. Mungkin emang udah selesai, Man.